semua, apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan yang pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Silaturahmi Keluarga. Mari kita baca bersama-sama. Ketika ibu membaca, coba kamu simak supaya kamu dapat mengerti isi bacaan. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Jadi, ini juga merupakan contoh kebersamaan di rumah, yaitu silaturahmi. Silaturahmi artinya saling mengunjungi antar keluarga, seperti yang ada pada bacaan dan juga pada gambar. Kamu bisa lihat keluarga Siti dikunjungi oleh keluarga mereka yang lain. Jadi mereka bersilaturahmi. Ini menandakan kebersamaan dalam keluarga. Berikutnya, coba perhatikan buku tema 7 halaman 17, 18, 19. Kamu akan menemukan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kamu bacalah dongeng tersebut sampai kamu mengerti cerita di dalam dongeng. Lalu jawablah 5 pertanyaan yang ada pada layar ini, yang ada pada slide ya nak ya. Inilah yang menjadi tugasmu yang pertama di hari ini. Kita akan lanjut pelajaran kita tentang pecahan. Bila pelajaran yang lalu kita belajar tentang 1/2, hari ini kita akan belajar pecahan 1/3. Perhatikan penjelasan ibu. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Ya, perhatikan. Ada sebuah kue puding, ada 1 kue puding. Nah, kue puding dibagi atau dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian dibaca 1/3. Yang ini juga 1/3 dan yang terakhir juga 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1 potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3. Garis ini kita baca per ya nak ya. 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Ya, bila pelajaran lalu kita sudah belajar 1/2, hari ini kita akan belajar 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Mengapa di sini 3? Mengapa ini ada angka 3? Karena 1 kue tadi atau 1 puding tadi dibagi menjadi 3 bagian. Seandainya puding ini dibagi menjadi 2 bagian, maka di sini akan ditulis 1/2, 1 dari 2.
Itu dia ya nak ya. Nah, ini ada angka 3 karena 1 dari 3. Itu artinya nak ya. Supaya memudahkan kamu untuk mengerti. Ini. 1 puding dibagi menjadi 3 bagian. Makanya 1 bagian dikatakan 1/3. 1 dari 3. Kan ada 3 bagian pudingnya yang dipotong sama besar. Kamu bisa perhatikan pada gambar. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Maka 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Itulah dia. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan soal yang ada di sini. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, satu kertas dipotong jadi 3 bagian sama besar. Maka setiap bagian disebut 1/3 bagian. Ya nak ya. Yang kedua, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus ingat. Masing-masing potongan harus sama besar. Yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, seperti pelajaran kita yang lalu, coba arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Ya, kamu bisa arsir atau mewarnai. Warnai 1/3 saja ya nak ya. Ya, jangan kamu warnai seluruhnya karena yang diminta hanya 1/3. Masing-masing gambar sudah dibagi menjadi 3 bagian. Maka tugas kamu mengarsir atau mewarnai 1/3 bagian. Bisa di sebelah pinggir atau di tengah, terserah. Yang penting kamu arsir hanya 1/3 bagian. Itulah tugasmu yang kedua di hari ini. Selanjutnya ada latihan di sini ya nak ya. Diberikan 3 pilihan jawaban. Kamu pilihlah jawaban yang paling tepat. Berikan tanda centang pada jawaban yang paling tepat. Coba perhatikan contohnya. Nomor 1, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah mengejek, menghormati, atau bertengkar. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Ya, tentu saja jawabannya adalah menghormati. Kamu berikan tanda checklist pada kotak. Oke, hanya ada 4 soal saja. Tadi yang pertama sudah Ibu bantu. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikan 3 tugasmu di hari ini. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan tentang dongeng. Yang kedua, mengarsir 1/3 bagian dari 6 gambar. Dan yang tugas ketiga, ini memberi atau memilih jawaban yang paling tepat. Kamu kerjakanlah di buku tugasmu, kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.